Anya sudah gak tahan malam itu. Malam itu, Anya rindu malam-malam saat bersama suamiku dulu di mobil. Anya menarik napas panjang, sedikit tergesa saat menyesuaikan gaun satin merah menyala yang membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna. Belahan tinggi pada sisi paha kanannya nyaris mencapai pangkal pinggul, sementara punggungnya dibiarkan terekspos, hanya ditahan sehelai tali tipis. Ia melirik pantulan dirinya di cermin besar, bibirnya tersungging simpul senyum puas. Malam ini, ia akan menghadiri gala amal penting dan penampilannya haruslah tak terlupakan. Dion, sudah siap? Suara Anya melengking lembut dari ambang pintu penthouse mewahnya menggema di lorong marmer. Di bawah, di lobi apartemen super mewah itu, Dion sudah berdiri tegak di samping Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilat. Pintu penumpang belakang terbuka. Seperti biasa, setelan jas hitamnya tampak rapi tanpa celah, mencerminkan profesionalisme yang tak pernah goyah. 5 tahun menjadi supir pribadi Anya, Dion selalu menjadi sosok yang efisien, pendiam, dan nyaris tak terlihat kecuali saat ia dibutuhkan. Mantan tentara itu memiliki aura serius yang entah mengapa belakangan ini justru semakin menarik perhatian Anya. Begitu Anya melangkah keluar dari lift pribadi, langkahnya anggun dan penuh percaya diri. Aroma parfum mahal langsung menyeruak, mengisi ruang lobi. Mata Dion yang biasanya hanya fokus pada jalan raya atau spion tengah, tanpa sadar terangkat. Dari sudut matanya, ia melihat Anya mendekat. Anya masuk ke dalam mobil dengan gerakan luwes, dan saat ia menunduk untuk masuk ke kursi belakang, gaun satin merah itu bergerak mengikuti setiap lekuk tubuhnya. Dion yang sempat melirik dari kaca spion tengah untuk memastikan Anya sudah duduk dengan nyaman, tiba-tiba merasa jantungnya berdebar. Di spion itu, gaun merah yang minim itu kontras dengan kulit mulus punggung Anya yang terekspos, nyaris tanpa celah. Dion bisa melihat jelas tulang belikat yang ramping dan punggungnya yang jenjang, sebelum pandangannya tanpa sengaja turun menangkap sekilas lengkungan indah di balik belahan tinggi gaun. Sial, pikir Dion, mengutuk matanya sendiri yang tak bisa dikendalikan. Ia cepat-cepat memfokuskan pandangannya ke depan, mencengkram kemudi lebih erat, merasakan panas merambat di tengkuknya. Kita berangkat sekarang, Dion. Suara Anya kembali memecah keheningan, terdengar begitu dekat, meskipun Dion tahu ada jarak yang memisahkan mereka. Baik, Nona Anya, jawab Dion. Suaranya sedikit lebih serak dari biasanya. Ia mulai mengemudi perlahan, berusaha mengusir bayangan sensual yang baru saja terekam jelas di benaknya dari kaca spion itu. Malam itu, ia tahu akan menjadi perjalanan yang panjang. Sejak malam gala itu, pandangan Anya terhadap Dion berubah total. Ia kini melihat supirnya bukan lagi sebagai pelengkap kendaraan, melainkan sebagai seorang pria. Rutinitas harian mereka, perjalanan ke kantor, makan siang bisnis, atau sesi yoga pagi berubah menjadi sesi pengamatan pribadi Anya. Anya mulai memperhatikan detail yang dulu terlewatkan. Cara Dion selalu mengelap dashboard sebelum ia masuk, otot lengannya yang terbentuk jelas saat ia mengangkat koper, dan kerutan halus di sudut matanya ketika ia tersenyum tipis merespon sapaan orang lain. Dion selalu mengenakan jam tangan militer sederhana, kontras dengan Rolex mewah yang biasa dilihat Anya di pergelangan tangan pria-pria kaya. Suatu sore, Anya meminta asistennya, Mila, untuk mengirimkan data detail Dion, berpura-pura untuk keperluan audit keamanan. Data itu minim, usia 35 tahun, yatim piatu, riwayat militer cemerlang, dan belum menikah. Rasa penasaran Anya semakin menjadi.
Hari berikutnya, di lobi kantor, Anya melihat Dion berbicara akrab dengan seorang kurir wanita muda. Mereka tertawa, dan kurir itu menepuk bahu Dion dengan santai. Perasaan aneh, rasa cemburu yang tak beralasan menyengat hati Anya. Ia segera memanggil Dion dengan suara yang sedikit lebih tajam dari biasanya. "Dion, kita harus cepat. Aku sudah terlambat untuk rapat." Dion segera menghadap, sikapnya kembali profesional. Ketika mereka sudah di mobil, Anya melirik ke spion dan melihat wajah Dion yang serius. Ia menyadari di balik profesionalismenya, Dion adalah pria misterius yang selalu menjaga batas, dan itu justru membuatnya makin tertantang. Tiba-tiba, rencana makan malam bisnis Anya dibatalkan di tengah perjalanan pulang. Saat itu, Jakarta diguyur badai yang ekstrim. Petir menyambar tanpa henti dan pohon-pohon tumbang di beberapa titik. Mereka terjebak macet total di terowongan yang gelap akibat listrik padam. Anya, yang sebenarnya memiliki fobia ringan terhadap petir sejak kecil, mulai panik. Napasnya tercekat dan ia menggenggam tasnya erat-erat. Dion menyadari kegelisahan di kursi belakang. Ia tahu tugasnya bukan hanya mengemudi, tapi juga menjaga keselamatan penumpang. "Nona Anya, jangan khawatir, mobil ini aman dan saya di sini," kata Dion, suaranya rendah dan menenangkan. Ia mematikan mesin, menyalakan lampu kabin yang redup, dan mengambil botol air dari konsol. "Silahkan diminum, ambil napas dalam-dalam, fokus pada suara hujan," perintahnya. Nadanya kini beralih menjadi komando militer, yang anehnya terasa meyakinkan bagi Anya. Anya menerima botol itu. "Bagaimana kamu bisa setenang ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Dion tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang ia tunjukkan. "Saya pernah terjebak di tempat yang jauh lebih buruk dari ini, Nona. Percayalah, ini hanya hujan." Selama hampir 1 jam, mereka hanya terdiam, mendengarkan hujan. Dion sesekali bercerita singkat tentang pengalamannya di medan latihan yang dingin dan sunyi. Untuk pertama kalinya, Anya melihat kelemahan, atau lebih tepatnya, kemanusiaan Dion. Mereka tidak berbicara tentang bisnis atau kekayaan, tetapi tentang ketakutan dan keberanian. Saat badai reda dan mobil kembali berjalan, ikatan baru, sebuah kepercayaan yang melampaui hubungan majikan dan supir sudah tercipta. Kedekatan Anya dan Dion mulai tercium oleh lingkaran sosial Anya. Di sebuah acara golf, Clara, sahabat karib Anya, menyenggolnya dengan tatapan meremehkan. "Anya, supir pribadimu itu terlalu sering bersamamu. Jangan sampai orang-orang salah paham," bisik Clara. "Kamu Anya Wijaya, pewaris grup properti. Pilihlah pria yang sepadan, yang memiliki nama besar, bukan hanya seragam." Komentar itu menusuk Anya. Ia tahu Clara benar, setidaknya di mata masyarakat kelas atas. Dion adalah orang yang terhormat, tetapi statusnya hanyalah pegawai. Anya membela Dion. "Dia profesional dan setia. Aku percaya padanya." Namun masalah itu tak hanya dari luar. Keesokan harinya, Dion tiba-tiba bersikap sangat dingin. Ia hanya menjawab dengan ya dan tidak lagi tersenyum tipis. Jarak di mobil terasa memanjang. "Dion, apakah ada masalah?" tanya Anya, tidak tahan dengan kebisuan itu. "Tidak ada, Nona Anya. Saya hanya kembali fokus pada pekerjaan saya. Batasan adalah yang terpenting," jawabnya datar. Anya menyadari Dion pasti mendengar atau merasakan tekanan sosial itu, dan ia sengaja menjauh untuk melindungi Anya. Rasa kehilangan karena Dion kembali menjaga jarak membuat Anya sadar betapa dalamnya perasaannya mulai tertanam.
Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil terjadi di rumah Anya. Pipa di ruang perpustakaan mewah Anya bocor saat akhir pekan dan teknisi yang dipanggil tak kunjung datang. Anya yang kesal tanpa pikir panjang menelepon Dion. Dion, bisakah kamu datang? Aku tahu ini akhir pekanmu, tapi ini mendesak. Aku butuh bantuan, fisik, pinta Anya. Dion tiba setengah jam kemudian, berpakaian kasual, kaos navy dan jeans yang membuat penampilannya jauh lebih santai dan menawan. Ia membawa peralatan dasarnya. Melihatnya dalam pakaian biasa, tanpa seragam supir, membuat Anya merasa canggung dan bersemangat pada saat bersamaan. Dion memeriksa pipa itu, gerakannya cepat dan terampil. Saya bisa memperbaikinya, Nona Anya, tapi ini butuh waktu dan mungkin saya akan sedikit kotor. Tidak apa-apa, jawab Anya, duduk di lantai marmer, memperhatikannya. Aku akan menemanimu. Mereka bekerja berdampingan. Anya membantu memegang senter dan memberikan alat, sementara Dion berkeringat memperbaiki pipa. Selama pekerjaan itu, mereka berbicara tentang hobi, tentang musik. Dion bercerita dia suka mendaki gunung, dan Anya bercerita dia suka melukis abstrak. Saat Dion selesai, mereka berbagi makan siang sederhana yang disiapkan Anya. Kamu penyelamatku, Dion, kata Anya tulus. Kamu lebih dari sekadar supir. Dion hanya mengangguk, matanya menatap Anya sejenak dengan intensitas yang aneh sebelum kembali memasang topeng profesionalnya. Namun, batas itu sudah semakin tipis dan mereka berdua merasakannya. Hubungan mereka terjalin diam-diam, manis dan hati-hati. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika Dion harus pulang mendadak karena ibunya yang sakit keras di kampung. Aku ikut, kata Anya tegas ketika Dion berusaha melarangnya. Mereka melakukan perjalanan jauh ke sebuah desa sederhana. Di sana, Anya melihat Dion yang berbeda. Dion sebagai anak yang merawat ibunya dengan penuh kasih. Dion yang membantu masyarakat desa dengan sukarela. Anya melihat Dion yang hidup dalam kesederhanaan, berjuang dengan tanggung jawab tanpa kemewahan. Ibu Dion yang awalnya kaget melihat majikan anaknya menyambut Anya dengan tulus. Dion adalah anak yang jujur dan pekerja keras, Nona, katanya. Dia tidak punya apa-apa selain kehormatan, Nona. Saat Anya melihat rumah kecil Dion dan kesederhanaan hidupnya, ia tidak merasa jijik, tetapi tergerak. Ia menyadari bahwa Dion memiliki kekayaan batin dan integritas yang jauh lebih bernilai daripada semua uang yang ia miliki. Rasa cintanya semakin kuat, menghapus segala keraguan tentang perbedaan latar belakang mereka. Tak lama setelah pengakuan itu, mereka harus melakukan perjalanan bisnis ke Bali, jauh dari hiruk-pikuk dan pandangan menghakimi Jakarta. Dion bertugas mengawal dan memastikan keamanan Anya. Di Hotel Bintang 5, mereka mendapat kamar bersebelahan. Malam itu, setelah urusan bisnis selesai, Anya berdiri di balkon kamarnya, memandangi pantai yang diterangi cahaya bulan. Ia mengirim pesan singkat kepada Dion, "Balkonku 10 menit, bukan urusan pekerjaan." Dion datang. Ia mengenakan kaos polo dan celana pendek, pakaian yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dan santai. Suasana pantai yang sunyi dan keindahan alam seolah memberi mereka izin untuk sejenak melupakan status. "Terima kasih sudah datang," bisik Anya. Dion hanya berdiri di sampingnya, bau angin laut beradu dengan aroma maskulinnya. "Saya tidak bisa menolak, Nona Anya. Tolong panggil aku Anya saja," pintanya.
Mereka bercakap-cakap santai tentang rencana hidup, impian yang belum terwujud. Dion mengakui bahwa ia selalu mengagumi semangat Anya dari jauh. Ketika suasana semakin sunyi dan intens, Anya menggerakkan tangannya menyentuh lengan Dion. Sentuhan itu seperti percikan api. Dion akhirnya memecah batas. Ia menoleh, meraih wajah Anya dan menciumnya. Ciuman itu intens, jujur, dan penuh kerinduan yang telah lama dipendam. Malam itu, di bawah sinar bulan Bali, tidak ada majikan dan supir. Hanya ada dua jiwa yang saling tertarik. Anya memutuskan bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Di akhir hari kerja yang panjang, alih-alih meminta diantar pulang, Anya meminta Dion menunggunya di kantor. Dion berdiri tegak di ruang kerjaannya. Di sana, tanpa ada kaca spion atau sekat mobil yang memisahkan, ketegangan terasa begitu nyata. Dion, duduklah. Aku ingin kita bicara bukan sebagai majikan dan supir, kata Anya. Suaranya tegas namun penuh getaran. Dion hanya berdiri, sikapnya tetap kaku. Maaf Nona Anya, saya harus tetap profesional. Anya bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, mengurangi jarak di antara mereka hingga hanya tersisa beberapa langkah. Aku tidak tahan dengan jarak yang kamu buat, Dion. Aku menyukaimu. Dion terhanyak, matanya melebar sesaat sebelum ia menunduk. Nona Anya, ini tidak mungkin. Anda adalah majikan saya. Saya tidak bisa melanggar batas itu. Saya tidak ingin merusak reputasi Anda. Aku tidak peduli dengan reputasi yang dibangun di atas kebohongan, tegas Anya. Ia meraih tangan Dion yang dingin dan kaku. Aku ingin tahu, apakah perasaanmu sama denganku? Dion menarik napas panjang. Ia menatap mata Anya dan topeng profesionalismenya akhirnya runtuh. Anda tahu apa yang terjadi jika saya bilang ya, Nona? Ini akan menghancurkan hidup Anda di mata mereka. Aku akan menghadapinya, jawab Anya, yakin. Dion tidak bisa lagi menyembunyikan getaran perasaannya. Setelah kembali ke Jakarta, hubungan mereka yang mulai sedikit terbuka, mereka sering terlihat makan siang bersama, menjadi target. Arga, seorang pengusaha tua yang sejak lama melamar Anya dan ditolak, melihat Dion sebagai kelemahan Anya. Arga menyebarkan fitnah bahwa Dion adalah penipu yang mengincar kekayaan Anya, bahkan menyewa orang untuk menuduh Dion melakukan penggelapan dana kecil di masa lalu. Berita itu sampai ke telinga Dewan Direksi perusahaan Anya, memicu keributan besar. Dewan Direksi menekan Anya untuk memilih perusahaan atau supir. Ini konyol, Dion adalah pria yang terhormat, teriak Anya dalam rapat direksi. Namun tekanan semakin besar dan Dion membuat keputusan menyakitkan. Ia menyerahkan surat pengunduran diri. Saya tidak akan menjadi penghalang bagi kesuksesan Anda, Anya. Saya mencintai Anda dan saya tidak ingin melihat Anda hancur karena saya, katanya saat menyerahkan surat itu. Anya menangis, marah dan frustrasi. Ia menyadari betapa kejamnya dunia yang ia tinggali. Malam itu, ia duduk sendirian, merenungkan segalanya. Ia sadar kebahagiaannya tidak terletak pada kekayaan yang diwariskan, tetapi pada pria yang berdiri tegak di hadapan kesulitan. Ia memutuskan untuk memperjuangkan Dion, apapun risikonya. Anya mengambil tindakan drastis. Ia mengancam akan menjual sahamnya dalam jumlah besar yang akan mengguncang pasar jika Dewan Direksi tidak menghentikan kampanye fitnah terhadap Dion. Ia membela Dion di depan umum, menyatakan bahwa ia mencintai pria itu dan akan menikahinya.
Anya meyakinkan Dion bahwa ia tidak perlu menjadi supir lagi. Dengan koneksi dan dukungan Anya, Dion memulai bisnis konsultasi keamanan yang didasarkan pada pengalaman militernya. Ia tidak lagi mengandalkan uang Anya, tetapi membangun kekayaannya sendiri dengan kehormatan. 6 bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara pribadi. Dion tidak datang sebagai supir, ia datang sebagai pasangan yang setara, sebagai pria yang dicintai Anya. Adegan penutup, mereka berada di mobil, tetapi kali ini mobil sport milik Dion yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Dion duduk di kursi pengemudi, tangannya memegang erat tangan Anya. "Kita mau kemana, suamiku?" tanya Anya tersenyum bahagia. "Kemanapun kamu, istriku," jawab Dion. Mereka berdua tertawa. Tidak ada lagi kaca spion yang memisahkan mereka, tidak ada lagi perbedaan status yang berarti. Mereka melaju ke depan, memulai hidup baru yang mereka pilih sendiri, membuktikan bahwa cinta sejati lebih kuat daripada kemewahan, kelas sosial, atau pandangan masyarakat. Anya sudah gak tahan malam itu. Malam itu, Anya rindu malam-malam saat bersama suamiku dulu di mobil. Anya menarik napas panjang, sedikit tergesa saat menyesuaikan gaun satin merah menyala yang membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna. Belahan tinggi pada sisi paha kanannya nyaris mencapai pangkal pinggul, sementara punggungnya dibiarkan terekspos, hanya ditahan sehelai tali tipis. Ia melirik pantulan dirinya di cermin besar, bibirnya tersungging simpul senyum puas. Malam ini, ia akan menghadiri gala amal penting dan penampilannya haruslah tak terlupakan. "Dion, sudah siap?" Suara Anya melengking lembut dari ambang pintu penthouse mewahnya menggema di lorong marmer. Di bawah, di lobi apartemen super mewah itu, Dion sudah berdiri tegak di samping Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilat. Pintu penumpang belakang terbuka. Seperti biasa, setelan jas hitamnya tampak rapi tanpa celah, mencerminkan profesionalisme yang tak pernah goyah. 5 tahun menjadi supir pribadi Anya, Dion selalu menjadi sosok yang efisien, pendiam, dan nyaris tak terlihat kecuali saat ia dibutuhkan. Mantan tentara itu memiliki aura serius yang entah mengapa belakangan ini justru semakin menarik perhatian Anya. Begitu Anya melangkah keluar dari lift pribadi, langkahnya anggun dan penuh percaya diri. Aroma parfum mahal langsung menyeruak, mengisi ruang lobi. Mata Dion yang biasanya hanya fokus pada jalan raya atau spion tengah, tanpa sadar terangkat. Dari sudut matanya, ia melihat Anya mendekat. Anya masuk ke dalam mobil dengan gerakan luwes, dan saat ia menunduk untuk masuk ke kursi belakang, gaun satin merah itu bergerak mengikuti setiap lekuk tubuhnya. Dion yang sempat melirik dari kaca spion tengah untuk memastikan Anya sudah duduk dengan nyaman, tiba-tiba merasa jantungnya berdebar. Di spion itu, gaun merah yang minim itu kontras dengan kulit mulus punggung Anya yang terekspos, nyaris tanpa celah. Dion bisa melihat jelas tulang belikat yang ramping dan punggungnya yang jenjang, sebelum pandangannya tanpa sengaja turun menangkap sekilas lengkungan indah di balik belahan tinggi gaun. "Sial," pikir Dion, mengutuk matanya sendiri yang tak bisa dikendalikan. Ia cepat-cepat memfokuskan pandangannya ke depan, mencengkram kemudi lebih erat, merasakan panas merambat di tengkuknya. "Kita berangkat sekarang, Dion." Suara Anya kembali memecah keheningan, terdengar begitu dekat, meskipun Dion tahu ada jarak yang memisahkan mereka. "Baik, Nona Anya," jawab Dion, suaranya sedikit lebih serak dari biasanya. Ia mulai mengemudi perlahan, berusaha mengusir bayangan sensual yang baru saja terekam jelas di benaknya dari kaca spion itu. Malam itu, ia tahu akan menjadi perjalanan yang panjang.
Sejak malam gala itu, pandangan Anya terhadap Dion berubah total. Ia kini melihat supirnya bukan lagi sebagai pelengkap kendaraan, melainkan sebagai seorang pria. Rutinitas harian mereka, perjalanan ke kantor, makan siang bisnis, atau sesi yoga pagi berubah menjadi sesi pengamatan pribadi Anya. Anya mulai memperhatikan detail yang dulu terlewatkan. Cara Dion selalu mengelap dashboard sebelum ia masuk, otot lengannya yang terbentuk jelas saat ia mengangkat koper, dan kerutan halus di sudut matanya ketika ia tersenyum tipis merespon sapaan orang lain. Dion selalu mengenakan jam tangan militer sederhana, kontras dengan Rolex mewah yang biasa dilihat Anya di pergelangan tangan pria-pria kaya. Suatu sore, Anya meminta asistennya, Mila, untuk mengirimkan data detail Dion, berpura-pura untuk keperluan audit keamanan. Data itu minim, usia 35 tahun, yatim piatu, riwayat militer cemerlang, dan belum menikah. Rasa penasaran Anya semakin menjadi. Hari berikutnya, di lobi kantor, Anya melihat Dion berbicara akrab dengan seorang kurir wanita muda. Mereka tertawa, dan kurir itu menepuk bahu Dion dengan santai. Perasaan aneh, rasa cemburu yang tak beralasan menyengat hati Anya. Ia segera memanggil Dion dengan suara yang sedikit lebih tajam dari biasanya. "Dion, kita harus cepat. Aku sudah terlambat untuk rapat." Dion segera menghadap, sikapnya kembali profesional. Ketika mereka sudah di mobil, Anya melirik ke spion dan melihat wajah Dion yang serius. Ia menyadari di balik profesionalismenya, Dion adalah pria misterius yang selalu menjaga batas, dan itu justru membuatnya makin tertantang. Tiba-tiba, rencana makan malam bisnis Anya dibatalkan di tengah perjalanan pulang. Saat itu, Jakarta diguyur badai yang ekstrim. Petir menyambar tanpa henti dan pohon-pohon tumbang di beberapa titik. Mereka terjebak macet total di terowongan yang gelap akibat listrik padam. Anya, yang sebenarnya memiliki fobia ringan terhadap petir sejak kecil, mulai panik. Napasnya tercekat dan ia menggenggam tasnya erat-erat. Dion menyadari kegelisahan di kursi belakang. Ia tahu tugasnya bukan hanya mengemudi, tapi juga menjaga keselamatan penumpang. "Nona Anya, jangan khawatir, mobil ini aman dan saya di sini," kata Dion, suaranya rendah dan menenangkan. Ia mematikan mesin, menyalakan lampu kabin yang redup, dan mengambil botol air dari konsol. "Silahkan diminum, ambil napas dalam-dalam, fokus pada suara hujan," perintahnya. Nadanya kini beralih menjadi komando militer, yang anehnya terasa meyakinkan bagi Anya. Anya menerima botol itu. "Bagaimana kamu bisa setenang ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Dion tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang ia tunjukkan. "Saya pernah terjebak di tempat yang jauh lebih buruk dari ini, Nona. Percayalah, ini hanya hujan." Selama hampir 1 jam, mereka hanya terdiam, mendengarkan hujan. Dion sesekali bercerita singkat tentang pengalamannya di medan latihan yang dingin dan sunyi. Untuk pertama kalinya, Anya melihat kelemahan, atau lebih tepatnya, kemanusiaan Dion. Mereka tidak berbicara tentang bisnis atau kekayaan, tetapi tentang ketakutan dan keberanian. Saat badai reda dan mobil kembali berjalan, ikatan baru, sebuah kepercayaan yang melampaui hubungan majikan dan supir sudah tercipta. Kedekatan Anya dan Dion mulai tercium oleh lingkaran sosial Anya. Di sebuah acara golf, Clara, sahabat karib Anya, menyenggolnya dengan tatapan meremehkan. "Anya, supir pribadimu itu terlalu sering bersamamu. Jangan sampai orang-orang salah paham," bisik Clara. "Kamu Anya Wijaya, pewaris grup properti. Pilihlah pria yang sepadan, yang memiliki nama besar bukan hanya seragam."
Komentar itu menusuk Anya. Ia tahu Clara benar, setidaknya di mata masyarakat kelas atas. Dion adalah orang yang terhormat, tetapi statusnya hanyalah pegawai. Anya membela Dion. Dia profesional dan setia. Aku percaya padanya. Namun masalah itu tak hanya dari luar. Keesokan harinya, Dion tiba-tiba bersikap sangat dingin. Ia hanya menjawab dengan ya dan tidak lagi tersenyum tipis. Jarak di mobil terasa memanjang. Dion, apakah ada masalah? Tanya Anya, tidak tahan dengan kebisuan itu. Tidak ada, Nona Anya. Saya hanya kembali fokus pada pekerjaan saya. Batasan adalah yang terpenting, jawabnya datar. Anya menyadari Dion pasti mendengar atau merasakan tekanan sosial itu, dan ia sengaja menjauh untuk melindungi Anya. Rasa kehilangan karena Dion kembali menjaga jarak membuat Anya sadar betapa dalamnya perasaannya mulai tertanam. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil terjadi di rumah Anya. Pipa di ruang perpustakaan mewah Anya bocor saat akhir pekan dan teknisi yang dipanggil tak kunjung datang. Anya yang kesal tanpa pikir panjang menelepon Dion. Dion, bisakah kamu datang? Aku tahu ini akhir pekanmu, tapi ini mendesak. Aku butuh bantuan, fisik, pinta Anya. Dion tiba setengah jam kemudian, berpakaian kasual, kaos navy dan jeans yang membuat penampilannya jauh lebih santai dan menawan. Ia membawa peralatan dasarnya. Melihatnya dalam pakaian biasa, tanpa seragam supir, membuat Anya merasa canggung dan bersemangat pada saat bersamaan. Dion memeriksa pipa itu, gerakannya cepat dan terampil. Saya bisa memperbaikinya, Nona Anya, tapi ini butuh waktu dan mungkin saya akan sedikit kotor. Tidak apa-apa, jawab Anya, duduk di lantai marmer, memperhatikannya. Aku akan menemanimu. Mereka bekerja berdampingan. Anya membantu memegang senter dan memberikan alat, sementara Dion berkeringat memperbaiki pipa. Selama pekerjaan itu, mereka berbicara tentang hobi, tentang musik. Dion bercerita dia suka mendaki gunung, dan Anya bercerita dia suka melukis abstrak. Saat Dion selesai, mereka berbagi makan siang sederhana yang disiapkan Anya. Kamu penyelamatku, Dion, kata Anya tulus. Kamu lebih dari sekadar supir. Dion hanya mengangguk, matanya menatap Anya sejenak dengan intensitas yang aneh sebelum kembali memasang topeng profesionalnya. Namun, batas itu sudah semakin tipis dan mereka berdua merasakannya. Hubungan mereka terjalin diam-diam, manis dan hati-hati. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika Dion harus pulang mendadak karena ibunya yang sakit keras di kampung. Aku ikut, kata Anya tegas ketika Dion berusaha melarangnya. Mereka melakukan perjalanan jauh ke sebuah desa sederhana. Di sana, Anya melihat Dion yang berbeda. Dion sebagai anak yang merawat ibunya dengan penuh kasih. Dion yang membantu masyarakat desa dengan sukarela. Anya melihat Dion yang hidup dalam kesederhanaan, berjuang dengan tanggung jawab tanpa kemewahan. Ibu Dion yang awalnya kaget melihat majikan anaknya menyambut Anya dengan tulus. Dion adalah anak yang jujur dan pekerja keras, Nona, katanya. Dia tidak punya apa-apa selain kehormatan, Nona. Saat Anya melihat rumah kecil Dion dan kesederhanaan hidupnya, ia tidak merasa jijik, tetapi tergerak. Ia menyadari bahwa Dion memiliki kekayaan batin dan integritas yang jauh lebih bernilai daripada semua uang yang ia miliki. Rasa cintanya semakin kuat, menghapus segala keraguan tentang perbedaan latar belakang mereka. Tak lama setelah pengakuan itu, mereka harus melakukan perjalanan bisnis ke Bali, jauh dari hiruk-pikuk dan pandangan menghakimi Jakarta.
Dion bertugas mengawal dan memastikan keamanan Anya. Di Hotel Bintang 5, mereka mendapat kamar bersebelahan. Malam itu, setelah urusan bisnis selesai, Anya berdiri di balkon kamarnya, memandangi pantai yang diterangi cahaya bulan. Ia mengirim pesan singkat kepada Dion, "Balkonku 10 menit, bukan urusan pekerjaan." Dion datang. Ia mengenakan kaos polo dan celana pendek, pakaian yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dan santai. Suasana pantai yang sunyi dan keindahan alam seolah memberi mereka izin untuk sejenak melupakan status. "Terima kasih sudah datang," bisik Anya. Dion hanya berdiri di sampingnya, bau angin laut beradu dengan aroma maskulinnya. "Saya tidak bisa menolak, Nona Anya. Tolong panggil aku Anya saja," pintanya. Mereka bercakap-cakap santai tentang rencana hidup, impian yang belum terwujud. Dion mengakui bahwa ia selalu mengagumi semangat Anya dari jauh. Ketika suasana semakin sunyi dan intens, Anya menggerakkan tangannya menyentuh lengan Dion. Sentuhan itu seperti percikan api. Dion akhirnya memecah batas. Ia menoleh, meraih wajah Anya dan menciumnya. Ciuman itu intens, jujur, dan penuh kerinduan yang telah lama dipendam. Malam itu, di bawah sinar bulan Bali, tidak ada majikan dan supir. Hanya ada dua jiwa yang saling tertarik. Anya memutuskan bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Di akhir hari kerja yang panjang, alih-alih meminta diantar pulang, Anya meminta Dion menunggunya di kantor. Dion berdiri tegak di ruang kerjaannya. Di sana, tanpa ada kaca spion atau sekat mobil yang memisahkan, ketegangan terasa begitu nyata. "Dion, duduklah. Aku ingin kita bicara bukan sebagai majikan dan supir," kata Anya. Suaranya tegas namun penuh getaran. Dion hanya berdiri, sikapnya tetap kaku. "Maaf Nona Anya, saya harus tetap profesional." Anya bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, mengurangi jarak di antara mereka hingga hanya tersisa beberapa langkah. "Aku tidak tahan dengan jarak yang kamu buat, Dion. Aku menyukaimu." Dion terhanyak, matanya melebar sesaat sebelum ia menunduk. "Nona Anya, ini tidak mungkin. Anda adalah majikan saya. Saya tidak bisa melanggar batas itu. Saya tidak ingin merusak reputasi Anda." "Aku tidak peduli dengan reputasi yang dibangun di atas kebohongan," tegas Anya. Ia meraih tangan Dion yang dingin dan kaku. "Aku ingin tahu, apakah perasaanmu sama denganku?" Dion menarik napas panjang. Ia menatap mata Anya dan topeng profesionalismenya akhirnya runtuh. "Anda tahu apa yang terjadi jika saya bilang ya, Nona? Ini akan menghancurkan hidup Anda di mata mereka." "Aku akan menghadapinya," jawab Anya, yakin. Dion tidak bisa lagi menyembunyikan getaran perasaannya. Setelah kembali ke Jakarta, hubungan mereka yang mulai sedikit terbuka, mereka sering terlihat makan siang bersama, menjadi target. Arga, seorang pengusaha tua yang sejak lama melamar Anya dan ditolak, melihat Dion sebagai kelemahan Anya. Arga menyebarkan fitnah bahwa Dion adalah penipu yang mengincar kekayaan Anya, bahkan menyewa orang untuk menuduh Dion melakukan penggelapan dana kecil di masa lalu. Berita itu sampai ke telinga Dewan Direksi perusahaan Anya, memicu keributan besar. Dewan Direksi menekan Anya untuk memilih perusahaan atau supir. "Ini konyol, Dion adalah pria yang terhormat," teriak Anya dalam rapat direksi. Namun tekanan semakin besar dan Dion membuat keputusan menyakitkan. Ia menyerahkan
menyerahkan surat pengunduran diri. Saya tidak akan menjadi penghalang bagi kesuksesan Anda, Anya. Saya mencintai Anda dan saya tidak ingin melihat Anda hancur karena saya, katanya saat menyerahkan surat itu. Anya menangis, marah dan frustrasi. Ia menyadari betapa kejamnya dunia yang ia tinggali. Malam itu, ia duduk sendirian, merenungkan segalanya. Ia sadar kebahagiaannya tidak terletak pada kekayaan yang diwariskan, tetapi pada pria yang berdiri tegak di hadapan kesulitan. Ia memutuskan untuk memperjuangkan Dion, apapun risikonya. Anya mengambil tindakan drastis. Ia mengancam akan menjual sahamnya dalam jumlah besar yang akan mengguncang pasar jika Dewan Direksi tidak menghentikan kampanye fitnah terhadap Dion. Ia membela Dion di depan umum, menyatakan bahwa ia mencintai pria itu dan akan menikahinya. Anya meyakinkan Dion bahwa ia tidak perlu menjadi supir lagi. Dengan koneksi dan dukungan Anya, Dion memulai bisnis konsultasi keamanan yang didasarkan pada pengalaman militernya. Ia tidak lagi mengandalkan uang Anya, tetapi membangun kekayaannya sendiri dengan kehormatan. 6 bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara pribadi. Dion tidak datang sebagai supir, ia datang sebagai pasangan yang setara, sebagai pria yang dicintai Anya. Adegan penutup, mereka berada di mobil, tetapi kali ini mobil sport milik Dion yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Dion duduk di kursi pengemudi, tangannya memegang erat tangan Anya. "Kita mau kemana, suamiku?" tanya Anya tersenyum bahagia. "Kemanapun kamu, istriku," jawab Dion. Mereka berdua tertawa. Tidak ada lagi kaca spion yang memisahkan mereka, tidak ada lagi perbedaan status yang berarti. Mereka melaju ke depan, memulai hidup baru yang mereka pilih sendiri, membuktikan bahwa cinta sejati lebih kuat daripada kemewahan, kelas sosial, atau pandangan masyarakat. Anya sudah gak tahan malam itu. Malam itu, Anya rindu malam-malam saat bersama suamiku dulu di mobil. Anya menarik napas panjang, sedikit tergesa saat menyesuaikan gaun satin merah menyala yang membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna. Belahan tinggi pada sisi paha kanannya nyaris mencapai pangkal pinggul, sementara punggungnya dibiarkan terekspos, hanya ditahan sehelai tali tipis. Ia melirik pantulan dirinya di cermin besar, bibirnya tersungging simpul senyum puas. Malam ini, ia akan menghadiri gala amal penting dan penampilannya haruslah tak terlupakan. "Dion, sudah siap?" Suara Anya melengking lembut dari ambang pintu penthouse mewahnya menggema di lorong marmer. Di bawah, di lobi apartemen super mewah itu, Dion sudah berdiri tegak di samping Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilat. Pintu penumpang belakang terbuka. Seperti biasa, setelan jas hitamnya tampak rapi tanpa celah, mencerminkan profesionalisme yang tak pernah goyah. 5 tahun menjadi supir pribadi Anya, Dion selalu menjadi sosok yang efisien, pendiam, dan nyaris tak terlihat kecuali saat ia dibutuhkan. Mantan tentara itu memiliki aura serius yang entah mengapa belakangan ini justru semakin menarik perhatian Anya. Begitu Anya melangkah keluar dari lift pribadi, langkahnya anggun dan penuh percaya diri. Aroma parfum mahal langsung menyeruak, mengisi ruang lobi. Mata Dion yang biasanya hanya fokus pada jalan raya atau spion tengah, tanpa sadar terangkat. Dari sudut matanya, ia melihat Anya mendekat. Anya masuk ke dalam mobil dengan gerakan luwes, dan saat ia menunduk untuk masuk ke kursi belakang, gaun satin merah itu bergerak mengikuti setiap lekuk tubuhnya. Dion yang sempat melirik dari kaca spion tengah untuk memastikan Anya sudah duduk dengan nyaman, tiba-tiba merasa jantungnya berdebar. Di spion itu, gaun merah yang minim itu kontras dengan kulit mulus punggung Anya yang terekspos, nyaris tanpa celah.
kedua. Dion bisa melihat jelas tulang belikat yang ramping dan punggungnya yang jenjang sebelum pandangannya tanpa sengaja turun menangkap sekilas lengkungan indah di balik belahan tinggi gaun. Sial, pikir Dion, mengutuk matanya sendiri yang tak bisa dikendalikan. Ia cepat-cepat memfokuskan pandangannya ke depan, mencengkram kemudi lebih erat, merasakan panas merambat di tengkuknya. "Kita berangkat sekarang, Dion." Suara Anya kembali memecah keheningan, terdengar begitu dekat, meskipun Dion tahu ada jarak yang memisahkan mereka. "Baik, Nona Anya," jawab Dion, suaranya sedikit lebih serak dari biasanya. Ia mulai mengemudi perlahan, berusaha mengusir bayangan sensual yang baru saja terekam jelas di benaknya dari kaca spion itu. Malam itu, ia tahu akan menjadi perjalanan yang panjang. Sejak malam gala itu, pandangan Anya terhadap Dion berubah total. Ia kini melihat supirnya bukan lagi sebagai pelengkap kendaraan, melainkan sebagai seorang pria. Rutinitas harian mereka, perjalanan ke kantor, makan siang bisnis, atau sesi yoga pagi berubah menjadi sesi pengamatan pribadi Anya. Anya mulai memperhatikan detail yang dulu terlewatkan. Cara Dion selalu mengelap dashboard sebelum ia masuk, otot lengannya yang terbentuk jelas saat ia mengangkat koper, dan kerutan halus di sudut matanya ketika ia tersenyum tipis merespon sapaan orang lain. Dion selalu mengenakan jam tangan militer sederhana, kontras dengan Rolex mewah yang biasa dilihat Anya di pergelangan tangan pria-pria kaya. Suatu sore, Anya meminta asistennya, Mila, untuk mengirimkan data detail Dion, berpura-pura untuk keperluan audit keamanan. Data itu minim, usia 35 tahun, yatim piatu, riwayat militer cemerlang, dan belum menikah. Rasa penasaran Anya semakin menjadi. Hari berikutnya, di lobi kantor, Anya melihat Dion berbicara akrab dengan seorang kurir wanita muda. Mereka tertawa, dan kurir itu menepuk bahu Dion dengan santai. Perasaan aneh, rasa cemburu yang tak beralasan menyengat hati Anya. Ia segera memanggil Dion dengan suara yang sedikit lebih tajam dari biasanya. "Dion, kita harus cepat. Aku sudah terlambat untuk rapat." Dion segera menghadap, sikapnya kembali profesional. Ketika mereka sudah di mobil, Anya melirik ke spion dan melihat wajah Dion yang serius. Ia menyadari di balik profesionalismenya, Dion adalah pria misterius yang selalu menjaga batas, dan itu justru membuatnya makin tertantang. Tiba-tiba, rencana makan malam bisnis Anya dibatalkan di tengah perjalanan pulang. Saat itu, Jakarta diguyur badai yang ekstrim. Petir menyambar tanpa henti dan pohon-pohon tumbang di beberapa titik. Mereka terjebak macet total di terowongan yang gelap akibat listrik padam. Anya, yang sebenarnya memiliki fobia ringan terhadap petir sejak kecil, mulai panik. Napasnya tercekat dan ia menggenggam tasnya erat-erat. Dion menyadari kegelisahan di kursi belakang. Ia tahu tugasnya bukan hanya mengemudi, tapi juga menjaga keselamatan penumpang. "Nona Anya, jangan khawatir, mobil ini aman dan saya di sini," kata Dion, suaranya rendah dan menenangkan. Ia mematikan mesin, menyalakan lampu kabin yang redup, dan mengambil botol air dari konsol. "Silahkan diminum, ambil napas dalam-dalam, fokus pada suara hujan," perintahnya. Nadanya kini beralih menjadi komando militer, yang anehnya terasa meyakinkan bagi Anya. Anya menerima botol itu. "Bagaimana kamu bisa setenang ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Dion tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang ia tunjukkan. "Saya pernah terjebak di tempat yang jauh lebih buruk dari ini, Nona. Percayalah."
Alah, ini hanya hujan. Selama hampir 1 jam, mereka hanya terdiam mendengarkan hujan. Dion sesekali bercerita singkat tentang pengalamannya di medan latihan yang dingin dan sunyi. Untuk pertama kalinya, Anya melihat kelemahan atau lebih tepatnya kemanusiaan Dion. Mereka tidak berbicara tentang bisnis atau kekayaan, tetapi tentang ketakutan dan keberanian. Saat badai reda dan mobil kembali berjalan, ikatan baru, sebuah kepercayaan yang melampaui hubungan majikan dan supir sudah tercipta. Kedekatan Anya dan Dion mulai tercium oleh lingkaran sosial Anya. Di sebuah acara golf, Clara, sahabat karib Anya, menyenggolnya dengan tatapan meremehkan. "Anya, supir pribadimu itu terlalu sering bersamamu. Jangan sampai orang-orang salah paham," bisik Clara. "Kamu Anya Wijaya, pewaris grup properti. Pilihlah pria yang sepadan, yang memiliki nama besar bukan hanya seragam." Komentar itu menusuk Anya. Ia tahu Clara benar, setidaknya di mata masyarakat kelas atas. Dion adalah orang yang terhormat, tetapi statusnya hanyalah pegawai. Anya membela Dion. Dia profesional dan setia. Aku percaya padanya. Namun masalah itu tak hanya dari luar. Keesokan harinya, Dion tiba-tiba bersikap sangat dingin. Ia hanya menjawab dengan ya dan tidak lagi tersenyum tipis. Jarak di mobil terasa memanjang. "Dion, apakah ada masalah?" tanya Anya, tidak tahan dengan kebisuan itu. "Tidak ada, Nona Anya. Saya hanya kembali fokus pada pekerjaan saya. Batasan adalah yang terpenting," jawabnya datar. Anya menyadari Dion pasti mendengar atau merasakan tekanan sosial itu, dan ia sengaja menjauh untuk melindungi Anya. Rasa kehilangan karena Dion kembali menjaga jarak membuat Anya sadar betapa dalamnya perasaannya mulai tertanam. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil terjadi di rumah Anya. Pipa di ruang perpustakaan mewah Anya bocor saat akhir pekan, dan teknisi yang dipanggil tak kunjung datang. Anya yang kesal tanpa pikir panjang menelepon Dion. "Dion, bisakah kamu datang? Aku tahu ini akhir pekanmu, tapi ini mendesak. Aku butuh bantuan, fisik," pinta Anya. Dion tiba setengah jam kemudian, berpakaian kasual, kaos navy dan jeans yang membuat penampilannya jauh lebih santai dan menawan. Ia membawa peralatan dasarnya. Melihatnya dalam pakaian biasa, tanpa seragam supir, membuat Anya merasa canggung dan bersemangat pada saat bersamaan. Dion memeriksa pipa itu, gerakannya cepat dan terampil. "Saya bisa memperbaikinya, Nona Anya, tapi ini butuh waktu dan mungkin saya akan sedikit kotor." "Tidak apa-apa," jawab Anya, duduk di lantai marmer, memperhatikannya. "Aku akan menemanimu." Mereka bekerja berdampingan. Anya membantu memegang senter dan memberikan alat, sementara Dion berkeringat memperbaiki pipa. Selama pekerjaan itu, mereka berbicara tentang hobi, tentang musik. Dion bercerita dia suka mendaki gunung, dan Anya bercerita dia suka melukis abstrak. Saat Dion selesai, mereka berbagi makan siang sederhana yang disiapkan Anya. "Kamu penyelamatku, Dion," kata Anya tulus. "Kamu lebih dari sekadar supir." Dion hanya mengangguk, matanya menatap Anya sejenak dengan intensitas yang aneh sebelum kembali memasang topeng profesionalnya. Namun, batas itu sudah semakin tipis dan mereka berdua merasakannya. Hubungan mereka terjalin diam-diam, manis dan hati-hati. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika Dion harus pulang mendadak karena ibunya yang sakit keras di kampung. "Aku ikut," kata Anya tegas ketika Dion berusaha melarangnya. Mereka melakukan perjalanan jauh ke sebuah desa sederhana. Di sana, Anya melihat Dion yang berbeda. Dion sebagai anak yang merawat ibunya dengan penuh kasih. Dion yang membantu masyarakat desa dengan sukarela.
Anya melihat Dion yang hidup dalam kesederhanaan, berjuang dengan tanggung jawab tanpa kemewahan. Ibu Dion yang awalnya kaget melihat majikan anaknya menyambut Anya dengan tulus. Dion adalah anak yang jujur dan pekerja keras, Nona, katanya. Dia tidak punya apa-apa selain kehormatan, Nona. Saat Anya melihat rumah kecil Dion dan kesederhanaan hidupnya, ia tidak merasa jijik, tetapi tergerak. Ia menyadari bahwa Dion memiliki kekayaan batin dan integritas yang jauh lebih bernilai daripada semua uang yang ia miliki. Rasa cintanya semakin kuat, menghapus segala keraguan tentang perbedaan latar belakang mereka. Tak lama setelah pengakuan itu, mereka harus melakukan perjalanan bisnis ke Bali, jauh dari hiruk-pikuk dan pandangan menghakimi Jakarta. Dion bertugas mengawal dan memastikan keamanan Anya. Di Hotel Bintang 5, mereka mendapat kamar bersebelahan. Malam itu, setelah urusan bisnis selesai, Anya berdiri di balkon kamarnya, memandangi pantai yang diterangi cahaya bulan. Ia mengirim pesan singkat kepada Dion, "Balkonku 10 menit, bukan urusan pekerjaan." Dion datang. Ia mengenakan kaos polo dan celana pendek, pakaian yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dan santai. Suasana pantai yang sunyi dan keindahan alam seolah memberi mereka izin untuk sejenak melupakan status. "Terima kasih sudah datang," bisik Anya. Dion hanya berdiri di sampingnya, bau angin laut beradu dengan aroma maskulinnya. "Saya tidak bisa menolak, Nona Anya. Tolong panggil aku Anya saja," pintanya. Mereka bercakap-cakap santai tentang rencana hidup, impian yang belum terwujud. Dion mengakui bahwa ia selalu mengagumi semangat Anya dari jauh. Ketika suasana semakin sunyi dan intens, Anya menggerakkan tangannya menyentuh lengan Dion. Sentuhan itu seperti percikan api. Dion akhirnya memecah batas. Ia menoleh, meraih wajah Anya dan menciumnya. Ciuman itu intens, jujur, dan penuh kerinduan yang telah lama dipendam. Malam itu, di bawah sinar bulan Bali, tidak ada majikan dan supir. Hanya ada dua jiwa yang saling tertarik. Anya memutuskan bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Di akhir hari kerja yang panjang, alih-alih meminta diantar pulang, Anya meminta Dion menunggunya di kantor. Dion berdiri tegak di ruang kerjaannya. Di sana, tanpa ada kaca spion atau sekat mobil yang memisahkan, ketegangan terasa begitu nyata. "Dion, duduklah. Aku ingin kita bicara bukan sebagai majikan dan supir," kata Anya. Suaranya tegas namun penuh getaran. Dion hanya berdiri, sikapnya tetap kaku. "Maaf Nona Anya, saya harus tetap profesional." Anya bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, mengurangi jarak di antara mereka hingga hanya tersisa beberapa langkah. "Aku tidak tahan dengan jarak yang kamu buat, Dion. Aku menyukaimu." Dion terhanyak, matanya melebar sesaat sebelum ia menunduk. "Nona Anya, ini tidak mungkin. Anda adalah majikan saya. Saya tidak bisa melanggar batas itu. Saya tidak ingin merusak reputasi Anda." "Aku tidak peduli dengan reputasi yang dibangun di atas kebohongan," tegas Anya. Ia meraih tangan Dion yang dingin dan kaku. "Aku ingin tahu, apakah perasaanmu sama denganku?" Dion menarik napas panjang. Ia menatap mata Anya dan topeng profesionalismenya akhirnya runtuh. "Anda tahu apa yang terjadi jika saya bilang ya, Nona? Ini akan menghancurkan hidup Anda di mata mereka." "Aku akan menghadapinya," jawab Anya, yakin. Dion tidak bisa lagi menyembunyikan getaran perasaannya.
Setelah kembali ke Jakarta, hubungan mereka yang mulai sedikit terbuka, mereka sering terlihat makan siang bersama menjadi target. Arga, seorang pengusaha tua yang sejak lama melamar Anya dan ditolak, melihat Dion sebagai kelemahan Anya. Arga menyebarkan fitnah bahwa Dion adalah penipu yang mengincar kekayaan Anya, bahkan menyewa orang untuk menuduh Dion melakukan penggelapan dana kecil di masa lalu. Berita itu sampai ke telinga Dewan Direksi perusahaan Anya, memicu keributan besar. Dewan Direksi menekan Anya untuk memilih perusahaan atau supir. Ini konyol, Dion adalah pria yang terhormat, teriak Anya dalam rapat direksi. Namun tekanan semakin besar dan Dion membuat keputusan menyakitkan. Ia menyerahkan surat pengunduran diri. Saya tidak akan menjadi penghalang bagi kesuksesan Anda, Anya. Saya mencintai Anda dan saya tidak ingin melihat Anda hancur karena saya, katanya saat menyerahkan surat itu. Anya menangis, marah dan frustrasi. Ia menyadari betapa kejamnya dunia yang ia tinggali. Malam itu, ia duduk sendirian, merenungkan segalanya. Ia sadar kebahagiaannya tidak terletak pada kekayaan yang diwariskan, tetapi pada pria yang berdiri tegak di hadapan kesulitan. Ia memutuskan untuk memperjuangkan Dion, apapun risikonya. Anya mengambil tindakan drastis. Ia mengancam akan menjual sahamnya dalam jumlah besar yang akan mengguncang pasar jika Dewan Direksi tidak menghentikan kampanye fitnah terhadap Dion. Ia membela Dion di depan umum, menyatakan bahwa ia mencintai pria itu dan akan menikahinya. Anya meyakinkan Dion bahwa ia tidak perlu menjadi supir lagi. Dengan koneksi dan dukungan Anya, Dion memulai bisnis konsultasi keamanan yang didasarkan pada pengalaman militernya. Ia tidak lagi mengandalkan uang Anya, tetapi membangun kekayaannya sendiri dengan kehormatan. 6 bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara pribadi. Dion tidak datang sebagai supir, ia datang sebagai pasangan yang setara, sebagai pria yang dicintai Anya. Adegan penutup, mereka berada di mobil, tetapi kali ini mobil sport milik Dion yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Dion duduk di kursi pengemudi, tangannya memegang erat tangan Anya. "Kita mau kemana, suamiku?" tanya Anya tersenyum bahagia. "Kemanapun kamu, istriku," jawab Dion. Mereka berdua tertawa. Tidak ada lagi kaca spion yang memisahkan mereka, tidak ada lagi perbedaan status yang berarti. Mereka melaju ke depan, memulai hidup baru yang mereka pilih sendiri, membuktikan bahwa cinta sejati lebih kuat daripada kemewahan, kelas sosial, atau pandangan masyarakat. Anya sudah gak tahan malam itu. Malam itu, Anya rindu malam-malam saat bersama suamiku dulu di mobil. Anya menarik napas panjang, sedikit tergesa saat menyesuaikan gaun satin merah menyala yang membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna. Belahan tinggi pada sisi paha kanannya nyaris mencapai pangkal pinggul, sementara punggungnya dibiarkan terekspos, hanya ditahan sehelai tali tipis. Ia melirik pantulan dirinya di cermin besar, bibirnya tersungging simpul senyum puas. Malam ini, ia akan menghadiri gala amal penting dan penampilannya haruslah tak terlupakan. "Dion, sudah siap?" Suara Anya melengking lembut dari ambang pintu penthouse mewahnya menggema di lorong marmer. Di bawah, di lobi apartemen super mewah itu, Dion sudah berdiri tegak di samping Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilat. Pintu penumpang belakang
terbuka. Seperti biasa, setelan jas hitamnya tampak rapi tanpa celah, mencerminkan profesionalisme yang tak pernah goyah. 5 tahun menjadi supir pribadi Anya, Dion selalu menjadi sosok yang efisien, pendiam, dan nyaris tak terlihat kecuali saat ia dibutuhkan. Mantan tentara itu memiliki aura serius yang entah mengapa belakangan ini justru semakin menarik perhatian Anya. Begitu Anya melangkah keluar dari lift pribadi, langkahnya anggun dan penuh percaya diri. Aroma parfum mahal langsung menyeruak, mengisi ruang lobi. Mata Dion yang biasanya hanya fokus pada jalan raya atau spion tengah, tanpa sadar terangkat. Dari sudut matanya, ia melihat Anya mendekat. Anya masuk ke dalam mobil dengan gerakan luwes, dan saat ia menunduk untuk masuk ke kursi belakang, gaun satin merah itu bergerak mengikuti setiap lekuk tubuhnya. Dion yang sempat melirik dari kaca spion tengah untuk memastikan Anya sudah duduk dengan nyaman, tiba-tiba merasa jantungnya berdebar. Di spion itu, gaun merah yang minim itu kontras dengan kulit mulus punggung Anya yang terekspos, nyaris tanpa celah. Dion bisa melihat jelas tulang belikat yang ramping dan punggungnya yang jenjang sebelum pandangannya tanpa sengaja turun menangkap sekilas lengkungan indah di balik belahan tinggi gaun. Sial, pikir Dion, mengutuk matanya sendiri yang tak bisa dikendalikan. Ia cepat-cepat memfokuskan pandangannya ke depan, mencengkram kemudi lebih erat, merasakan panas merambat di tengkuknya. "Kita berangkat sekarang, Dion." Suara Anya kembali memecah keheningan, terdengar begitu dekat, meskipun Dion tahu ada jarak yang memisahkan mereka. "Baik, Nona Anya," jawab Dion, suaranya sedikit lebih serak dari biasanya. Ia mulai mengemudi perlahan, berusaha mengusir bayangan sensual yang baru saja terekam jelas di benaknya dari kaca spion itu. Malam itu, ia tahu akan menjadi perjalanan yang panjang. Sejak malam gala itu, pandangan Anya terhadap Dion berubah total. Ia kini melihat supirnya bukan lagi sebagai pelengkap kendaraan, melainkan sebagai seorang pria. Rutinitas harian mereka, perjalanan ke kantor, makan siang bisnis, atau sesi yoga pagi berubah menjadi sesi pengamatan pribadi Anya. Anya mulai memperhatikan detail yang dulu terlewatkan. Cara Dion selalu mengelap dashboard sebelum ia masuk, otot lengannya yang terbentuk jelas saat ia mengangkat koper, dan kerutan halus di sudut matanya ketika ia tersenyum tipis merespon sapaan orang lain. Dion selalu mengenakan jam tangan militer sederhana, kontras dengan Rolex mewah yang biasa dilihat Anya di pergelangan tangan pria-pria kaya. Suatu sore, Anya meminta asistennya, Mila, untuk mengirimkan data detail Dion, berpura-pura untuk keperluan audit keamanan. Data itu minim, usia 35 tahun, yatim piatu, riwayat militer cemerlang, dan belum menikah. Rasa penasaran Anya semakin menjadi. Hari berikutnya, di lobi kantor, Anya melihat Dion berbicara akrab dengan seorang kurir wanita muda. Mereka tertawa, dan kurir itu menepuk bahu Dion dengan santai. Perasaan aneh, rasa cemburu yang tak beralasan menyengat hati Anya. Ia segera memanggil Dion dengan suara yang sedikit lebih tajam dari biasanya. "Dion, kita harus cepat. Aku sudah terlambat untuk rapat." Dion segera menghadap, sikapnya kembali profesional. Ketika mereka sudah di mobil, Anya melirik ke spion dan melihat wajah Dion yang serius. Ia menyadari di balik profesionalismenya, Dion adalah pria misterius yang selalu menjaga batas, dan itu justru membuatnya makin tertantang. Tiba-tiba, rencana makan malam bisnis Anya dibatalkan di tengah perjalanan pulang. Saat itu, Jakarta diguyur badai yang ekstrim. Petir menyambar tanpa henti dan pohon-pohon tumbang di beberapa titik. Mereka terjebak macet total di terowongan yang gelap akibat listrik padam. Anya, yang sebenarnya memiliki fobia ringan terhadap petir sejak kecil, mulai panik. Napasnya tercekat
dan ia menggenggam tasnya erat-erat. Dion menyadari kegelisahan di kursi belakang. Ia tahu tugasnya bukan hanya mengemudi, tapi juga menjaga keselamatan penumpang. Nona Anya, jangan khawatir, mobil ini aman dan saya di sini, kata Dion. Suaranya rendah dan menenangkan. Ia mematikan mesin, menyalakan lampu kabin yang redup, dan mengambil botol air dari konsol. Silahkan diminum, ambil napas dalam-dalam, fokus pada suara hujan, perintahnya. Nadanya kini beralih menjadi komando militer. Yang anehnya terasa meyakinkan bagi Anya. Anya menerima botol itu. Bagaimana kamu bisa setenang ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Dion tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang ia tunjukkan. Saya pernah terjebak di tempat yang jauh lebih buruk dari ini, Nona. Percayalah, ini hanya hujan. Selama hampir 1 jam, mereka hanya terdiam mendengarkan hujan. Dion sesekali bercerita singkat tentang pengalamannya di medan latihan yang dingin dan sunyi. Untuk pertama kalinya, Anya melihat kelemahan atau lebih tepatnya kemanusiaan Dion. Mereka tidak berbicara tentang bisnis atau kekayaan, tetapi tentang ketakutan dan keberanian. Saat badai reda dan mobil kembali berjalan, ikatan baru, sebuah kepercayaan yang melampaui hubungan majikan dan supir sudah tercipta. Kedekatan Anya dan Dion mulai tercium oleh lingkaran sosial Anya. Di sebuah acara golf, Clara, sahabat karib Anya, menyenggolnya dengan tatapan meremehkan. Anya, supir pribadimu itu terlalu sering bersamamu. Jangan sampai orang-orang salah paham, bisik Clara. Kamu Anya Wijaya, pewaris grup properti. Pilihlah pria yang sepadan, yang memiliki nama besar bukan hanya seragam. Komentar itu menusuk Anya. Ia tahu Clara benar, setidaknya di mata masyarakat kelas atas. Dion adalah orang yang terhormat, tetapi statusnya hanyalah pegawai. Anya membela Dion. Dia profesional dan setia. Aku percaya padanya. Namun masalah itu tak hanya dari luar. Keesokan harinya, Dion tiba-tiba bersikap sangat dingin. Ia hanya menjawab dengan ya dan tidak lagi tersenyum tipis. Jarak di mobil terasa memanjang. Dion, apakah ada masalah? Tanya Anya, tidak tahan dengan kebisuan itu. Tidak ada, Nona Anya. Saya hanya kembali fokus pada pekerjaan saya. Batasan adalah yang terpenting, jawabnya datar. Anya menyadari Dion pasti mendengar atau merasakan tekanan sosial itu, dan ia sengaja menjauh untuk melindungi Anya. Rasa kehilangan karena Dion kembali menjaga jarak membuat Anya sadar betapa dalamnya perasaannya mulai tertanam. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden kecil terjadi di rumah Anya. Pipa di ruang perpustakaan mewah Anya bocor saat akhir pekan, dan teknisi yang dipanggil tak kunjung datang. Anya yang kesal tanpa pikir panjang menelepon Dion. Dion, bisakah kamu datang? Aku tahu ini akhir pekanmu, tapi ini mendesak. Aku butuh bantuan, fisik, pinta Anya. Dion tiba setengah jam kemudian, berpakaian kasual, kaos navy dan jeans yang membuat penampilannya jauh lebih santai dan menawan. Ia membawa peralatan dasarnya. Melihatnya dalam pakaian biasa, tanpa seragam supir, membuat Anya merasa canggung dan bersemangat pada saat bersamaan. Dion memeriksa pipa itu, gerakannya cepat dan terampil. Saya bisa memperbaikinya, Nona Anya, tapi ini butuh waktu dan mungkin saya akan sedikit kotor. Tidak apa-apa, jawab Anya, duduk di lantai marmer, memperhatikannya. Aku akan menemanimu. Mereka bekerja berdampingan. Anya membantu memegang senter dan memberikan alat, sementara Dion berkeringat memperbaiki pipa. Selama pekerjaan itu, mereka berbicara tentang hobi, tentang musik. Dion bercerita dia suka mendaki gunung, dan Anya bercerita dia suka melukis abstrak. Saat Dion selesai, mereka berbagi makanan
makan siang sederhana yang disiapkan Anya. "Kamu penyelamatku, Dion," kata Anya tulus. "Kamu lebih dari sekadar supir." Dion hanya mengangguk, matanya menatap Anya sejenak dengan intensitas yang aneh sebelum kembali memasang topeng profesionalnya. Namun, batas itu sudah semakin tipis dan mereka berdua merasakannya. Hubungan mereka terjalin diam-diam, manis dan hati-hati. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika Dion harus pulang mendadak karena ibunya yang sakit keras di kampung. "Aku ikut," kata Anya tegas ketika Dion berusaha melarangnya. Mereka melakukan perjalanan jauh ke sebuah desa sederhana. Di sana, Anya melihat Dion yang berbeda. Dion sebagai anak yang merawat ibunya dengan penuh kasih. Dion yang membantu masyarakat desa dengan sukarela. Anya melihat Dion yang hidup dalam kesederhanaan, berjuang dengan tanggung jawab tanpa kemewahan. Ibu Dion yang awalnya kaget melihat majikan anaknya menyambut Anya dengan tulus. "Dion adalah anak yang jujur dan pekerja keras, Nona," katanya. "Dia tidak punya apa-apa selain kehormatan, Nona." Saat Anya melihat rumah kecil Dion dan kesederhanaan hidupnya, ia tidak merasa jijik, tetapi tergerak. Ia menyadari bahwa Dion memiliki kekayaan batin dan integritas yang jauh lebih bernilai daripada semua uang yang ia miliki. Rasa cintanya semakin kuat, menghapus segala keraguan tentang perbedaan latar belakang mereka. Tak lama setelah pengakuan itu, mereka harus melakukan perjalanan bisnis ke Bali, jauh dari hiruk-pikuk dan pandangan menghakimi Jakarta. Dion bertugas mengawal dan memastikan keamanan Anya. Di Hotel Bintang 5, mereka mendapat kamar bersebelahan. Malam itu, setelah urusan bisnis selesai, Anya berdiri di balkon kamarnya, memandangi pantai yang diterangi cahaya bulan. Ia mengirim pesan singkat kepada Dion, "Balkonku 10 menit, bukan urusan pekerjaan." Dion datang. Ia mengenakan kaos polo dan celana pendek, pakaian yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dan santai. Suasana pantai yang sunyi dan keindahan alam seolah memberi mereka izin untuk sejenak melupakan status. "Terima kasih sudah datang," bisik Anya. Dion hanya berdiri di sampingnya, bau angin laut beradu dengan aroma maskulinnya. "Saya tidak bisa menolak, Nona Anya. Tolong panggil aku Anya saja," pintanya. Mereka bercakap-cakap santai tentang rencana hidup, impian yang belum terwujud. Dion mengakui bahwa ia selalu mengagumi semangat Anya dari jauh. Ketika suasana semakin sunyi dan intens, Anya menggerakkan tangannya menyentuh lengan Dion. Sentuhan itu seperti percikan api. Dion akhirnya memecah batas. Ia menoleh, meraih wajah Anya dan menciumnya. Ciuman itu intens, jujur, dan penuh kerinduan yang telah lama dipendam. Malam itu, di bawah sinar bulan Bali, tidak ada majikan dan supir. Hanya ada dua jiwa yang saling tertarik. Anya memutuskan bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Di akhir hari kerja yang panjang, alih-alih meminta diantar pulang, Anya meminta Dion menunggunya di kantor. Dion berdiri tegak di ruang kerjaannya. Di sana, tanpa ada kaca spion atau sekat mobil yang memisahkan, ketegangan terasa begitu nyata. "Dion, duduklah. Aku ingin kita bicara bukan sebagai majikan dan supir," kata Anya. Suaranya tegas namun penuh getaran. Dion hanya berdiri, sikapnya tetap kaku. "Maaf Nona Anya, saya harus tetap profesional." Anya bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, mengurangi jarak di antara mereka hingga hanya tersisa beberapa langkah. "Aku tidak tahan dengan jarak yang kamu buat, Dion. Aku menyukaimu." Dion terhanyak, matanya melebar sesaat sebelum ia menunduk.
Nona Anya, ini tidak mungkin. Anda adalah majikan saya. Saya tidak bisa melanggar batas itu. Saya tidak ingin merusak reputasi Anda. Aku tidak peduli dengan reputasi yang dibangun di atas kebohongan, tegas Anya. Ia meraih tangan Dion yang dingin dan kaku. Aku ingin tahu, apakah perasaanmu sama denganku? Dion menarik napas panjang. Ia menatap mata Anya dan topeng profesionalismenya akhirnya runtuh. Anda tahu apa yang terjadi jika saya bilang ya, Nona? Ini akan menghancurkan hidup Anda di mata mereka. Aku akan menghadapinya, jawab Anya, yakin. Dion tidak bisa lagi menyembunyikan getaran perasaannya. Setelah kembali ke Jakarta, hubungan mereka yang mulai sedikit terbuka, mereka sering terlihat makan siang bersama, menjadi target. Arga, seorang pengusaha tua yang sejak lama melamar Anya dan ditolak, melihat Dion sebagai kelemahan Anya. Arga menyebarkan fitnah bahwa Dion adalah penipu yang mengincar kekayaan Anya, bahkan menyewa orang untuk menuduh Dion melakukan penggelapan dana kecil di masa lalu. Berita itu sampai ke telinga Dewan Direksi perusahaan Anya, memicu keributan besar. Dewan Direksi menekan Anya untuk memilih perusahaan atau supir. Ini konyol. Dion adalah pria yang terhormat, teriak Anya dalam rapat direksi. Namun tekanan semakin besar dan Dion membuat keputusan menyakitkan. Ia menyerahkan surat pengunduran diri. Saya tidak akan menjadi penghalang bagi kesuksesan Anda, Anya. Saya mencintai Anda dan saya tidak ingin melihat Anda hancur karena saya, katanya saat menyerahkan surat itu. Anya menangis, marah dan frustrasi. Ia menyadari betapa kejamnya dunia yang ia tinggali. Malam itu, ia duduk sendirian, merenungkan segalanya. Ia sadar kebahagiaannya tidak terletak pada kekayaan yang diwariskan, tetapi pada pria yang berdiri tegak di hadapan kesulitan. Ia memutuskan untuk memperjuangkan Dion, apapun risikonya. Anya mengambil tindakan drastis. Ia mengancam akan menjual sahamnya dalam jumlah besar yang akan mengguncang pasar jika Dewan Direksi tidak menghentikan kampanye fitnah terhadap Dion. Ia membela Dion di depan umum, menyatakan bahwa ia mencintai pria itu dan akan menikahinya. Anya meyakinkan Dion bahwa ia tidak perlu menjadi supir lagi. Dengan koneksi dan dukungan Anya, Dion memulai bisnis konsultasi keamanan yang didasarkan pada pengalaman militernya. Ia tidak lagi mengandalkan uang Anya, tetapi membangun kekayaannya sendiri dengan kehormatan. 6 bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara pribadi. Dion tidak datang sebagai supir, ia datang sebagai pasangan yang setara, sebagai pria yang dicintai Anya. Adegan penutup, mereka berada di mobil, tetapi kali ini mobil sport milik Dion yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Dion duduk di kursi pengemudi, tangannya memegang erat tangan Anya. "Kita mau kemana, suamiku?" tanya Anya tersenyum bahagia. "Kemanapun kamu, istriku," jawab Dion. Mereka berdua tertawa. Tidak ada lagi kaca spion yang memisahkan mereka, tidak ada lagi perbedaan status yang berarti. Mereka melaju ke depan, memulai hidup baru yang mereka pilih sendiri, membuktikan bahwa cinta sejati lebih kuat daripada kemewahan, kelas sosial, atau pandangan masyarakat.